Pertanyaan berikutnya datanya dari Akhina Muhammad di Martapura. Apa hukumnya menikahi orang yang sudah hamil di luar nikah dengan orang lain? Apa pernikahannya sah ataukah tidak, katanya Habib? Nggak ada perempuan lain. Perempuan hamil anda nikah itu kenapa gitu loh? Apa? Kalau kita tanya hukum, memang perempuan yang hamil di luar nikah tidak ada iddah dia. Dia boleh menikah, nggak ada iddah. Nikahnya sah, sah. Tapi Rasulullah menyuruh kita mencari perempuan yang istimewa. Fakhtar bidatid din. Pilih perempuan yang punya agama. Anda menikahi perempuan hamil. Tidak ada perempuan lain, gitu loh. Nah, kalau dikatakan boleh, boleh dengan catatan. Dengan catatan. Satu, hamilnya udah hamil tua. Udah hamil tua. Anggap 5 bulan ke atas. Hamil udah 5 bulan. Sehingga 4 bulan lagi, atau hamilnya udah 4 bulan. Sehingga 5 bulan lagi dia lahir. Kan 9 bulan ya. Supaya apa? Supaya bayi itu diyakini bukan anaknya dia. Aqallul hamil 6 asyhur. Karena minimal hamil itu 6 bulan. Kalau perempuan hamil 4 bulan dinikahi oleh seseorang, maka 5 bulan lagi anak itu lahir, dipastikan anak itu bukan anaknya dia, anaknya hasil dari sebelum nikah. Selesai. Maka jika anak itu perempuan, walinya hakim. Nah gitu. Jika si laki ini meninggal, anaknya ini nggak dapat warisan, bukan anaknya. Baik. Dan si perempuan ini bukan muhrim dengan saudaranya, suami dari ibunya. Saya katakan suami ibunya karena dia bukan ayahnya. Suami ibunya ini nggak muhrim dengan suami ibunya. Apalagi dengan anaknya, anaknya saudaranya, gitu kan. Nggak muhrim dengan abahnya suami ibunya ini. Dia hanya muhrim dengan suami ibunya. Karena itu suami ibunya. Nah, seperti anak tiri, kan gitu ya. Kita ada seseorang nikah dengan perempuan yang sudah punya anak. Anaknya itu muhrim dengan kita. Kenapa? Karena kita bapak tirinya. Itu bapak tirinya. Baik. Kalau hamilnya di bawah 4 bulan, hamil sebulan, hamil 2 bulan, hamil 3 bulan, dinikahi, ini resiko. Anak itu lahir, anaknya siapa? Secara medis terbukti bukan anaknya dia, karena dinikahi dalam keadaan hamil. Tapi secara syariah, selama lahir setelah 6 bulan masih nisbah kepada dia. Nah, dari sinilah akan timbul banyak masalah. Bapaknya tapi bukan bapaknya, repot. Bapaknya tapi bukan bapaknya. Maka banyak ulama yang membahas tentang ini, boleh dan tidak. Nikahnya sah, tapi boleh dan tidak. Apa niatnya kamu? Menutup aibnya Ustaz, bukan cara ini menutup aib. Kalau menutup aib, tunggu 4 bulan, nikahi. Anda tutup aib, Anda selamat dari syariah. Anak lahir bukan anak Anda, gitu. Jangan Anda alasan nutup aib, tapi Anda bikin masalah yang tambah besar. Masalah tambah besar. Kemudian ada apa Anda nikahi dia? Ada apa Anda nikahi dia? Gitu loh. Kalau Anda lelaki terhormat, pilih perempuan terhormat. Terus ini gimana Ustaz? Ya biarin, mau diapain? Biarin orang yang seperti dia menikahi. Jangan Anda. Atau biarin dia sampai melahirkan anaknya, selesai, kemudian nikah. Taib. Ya,
Kalau si A tersebut yang sudah menghamili saat itu bagaimana Ustaz? Enggak ada hubungannya siapa yang menghamili itu. Karena hamil yang di luar nikah laisa bimuhtaram. Itu maninya bukan mani muhtaram. Walaupun dia yang menghamili tetap itu bukan anaknya. Karena di luar nikah hubungan itu. Berarti sama untuk menutupi aibnya harus 4 bulan ke atas juga. Kalau menurut saya Nikahnya. lebih baik setelah 4 bulan supaya terbukti jelas bahwa anak itu bukan anaknya dia. Karena kalau di bawah itu banyak permasalahan di kitab Bughyah Mustasyidin, panjang lebar dibahas di situ. Nah, Ustaz. Nabi bersabda, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula. Maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang per orang, 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. InsyaAllah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insyaAllah makmur dengan sholat, qiyamul lail, zikir, majlis taklim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala. Setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.